Hati-hati, hati-hati buat kalian semua, buat kita semua driver taksi online ya, yang ngantar penumpang. Bisa-bisa kamu kena tuntutan pidana 5 tahun penjara. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Serba Bagus. Bentar guys, kumus guys, tak menyempatkan diri dulu bikin konten guys, maaf ya. Selamat datang di channel kita ini Serba Bagus. Terima kasih pada Anda semua yang telah menonton video kita ini, yang like, yang share, yang komen, dan yang satu lagi yang pasti yang subscribe channel kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balas yang lebih baik. Amin. Oke guys. Nah ini guys, hati-hati buat kalian semua, buat kita semua driver taksi online ya, yang ngantar penumpang. Bisa-bisa kamu kena tuntutan pidana 5 tahun penjara. Dan cerita ini, driver online ini saat ini sedang dipenjara guys, dan kena tuntutan 5 tahun penjara. Wow, ngeri kan? Ngeri ya. Saya juga sama guys, ngeri guys. Oke, seperti apakah ceritanya? Nah ini saya akan ceritakan kamu. Ini berdasarkan kisah nyata guys, nyata, real ya. Jadi seperti apa kisahnya ini? Sebentar, kita record di sini. Jadi gini guys, driver yang malang ini adalah driver dari Batam. Judul artikelnya di Batam Post adalah jemput penumpang di bandara, sopir online di Batam dituntut 5 tahun penjara. Kasihan ya, kok iso loh. Oke, saya bacakan. Abdul Hakim, seorang supir online yang diminta menjemput penumpang di bandara, menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Ia dinilai jaksa Abdullah terbukti menjadi perantara penyaluran PMI non-prosedural atau ilegal. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum atau JPU Abdullah menuntut terdakwa dengan 5 tahun penjara. Wah. Tuntutan hukuman terhadap Abdul Hakim dibacakan oleh jaksa pengganti di persidangan Kamis tanggal 23 bulan 11 sore. Dalam tuntutan itu dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa Abdul Hakim tak ada alasan pemaaf dan pembenar. Perbuatan terdakwa sebagaimana terbukti melanggar pasal 81 JO, pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menuntut terdakwa Abdul Hakim dengan 5 tahun penjara. Kemudian mewajibkan denda 200 juta yang apabila tak dibayar diganti pidana 6 bulan. Ujar jaksa pengganti yang menjabarkan isi surat tuntutan. Usai membacakan tuntutan, jaksa kemudian menyerahkan berkas tuntutan kepada majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa.
Christopher. Majelis Hakim David P. Sitorus terlihat kaget dan ragu dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara tersebut, yang kemudian menanyakan kembali kepada jaksa terkait tuntutan 5 tahun terhadap Abdul Hakim. Bahkan hakim anggota Yudit Wirawan sempat geleng-geleng kepala dengan tuntutan hukuman tersebut. Ya, jadi tugasmu apa di sana? Tanya Hakim David kepada terdakwa Abdul Hakim yang mengikuti sidang secara online, guys. Abdul Hakim kemudian menjawab jika tugasnya diminta untuk menjemput calon PMI pekerja migran Indonesia. Ia ditawarkan uang 200.000 jika berhasil menjemput PMI tersebut. Saya hanya menjemput yang mulia, ujar Abdul Hakim tanpa menahan tangis. Hakim David kemudian meminta terdakwa untuk tak menangis. Ia kemudian menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Diketahui Abdul Hakim ditangkap anggota Polisi Air ya, Kepri saat berada di kawasan Batam Center. Saat itu ia baru saja menjemput Elok, calon PMI atas permintaan Nuni, DPO atau daftar pencarian orang. Untuk jasa menjemput ia diupah 200.000 dan perbuatan itu diduga sudah dilakukan 3 kali. Gimana guys? Kita mau cari uang, kalau ngawur salah. Ini menurut saya, mohon maaf ya, ini ngawur. Jadi gini, driver online ini mungkin kayaknya ini di offline kan, itu sudah 3 kali, menurut artikel ini sudah 3 kali melakukan transaksi ini. Nah, menurut saya, bagi kita semua, bagi kamu driver online yang jika disuruh menjemput, kamu harus pastikan siapa orangnya dan tujuan apa untuk dijemput atau dijemput. Ya kalau menurut saya sih, walaupun itu agaknya tidak wajar pertanyaan itu, tapi demi keamanan kita semua guys. Contohnya ini, dia disuruh oleh DPO ya, Nuni DPO sekarang untuk menjemput penumpang itu. Nah, salahnya si Abdul Hakim tidak memperinci siapa dan bagaimana dan seperti apa, ya kan? Kayaknya ongkos-ongkosannya gede guys, 200.000 ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini melanggar pasal 81 JO pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia. Kita lihat pasal 81 itu apa sih? Nah, ini orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Jadi intinya ini adalah orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau menurut saya ya, mohon maaf saya bukan ahli hukum, tapi kalau dikenakan dengan pasal 81 itu kurang tepat bos. Kenapa? Karena driver ini bukan menempatkan, tapi dia menjemput. Beda loh. Kalau menempatkan itu begini, aku membuka jasa TKI ilegal, merekrut orang A, orang si Fulan, tak tempatkan di Dubai. Nah, itu yang saya kena hukuman pasal 81 ini. Tapi kalau antar jemput ini, ya mohon maaf ya, saya bukan membela teman sesama driver lain. Itu gimana ya? Itu bukan urusan kita gitu loh. Bener nggak sih? Yang di sini ini yang kita jadi si malakama. Masa iya setiap driver kita tanya, setiap penumpang kita tanya, ibu, bapak mau kemana? Bapak ibu ini penumpang PMI legal atau enggak? Kan nggak mungkin bos. Bener nggak sih? Entah itu gini, Noni itu sebagai DPO menyuruh driver itu juga driver itu juga nggak mau tahu gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi yang nyuruh Nuni ini bukan orang PMI, ya kan? Bukan pekerja migran Indonesia ilegal, bukan. Bisa jadi seperti itu kan? Jadi dia ya cepat jemput aja, antar aja, nggak mikirin itu gitu loh.
menurut saya kita sebagai driver online ini dilematis, bos. Contoh ya, contoh. Misalkan kita ini nganterin seorang penumpang, dia itu pemakai narkoba, sabu-sabu contohnya ya. Nah, dia ada poket di celananya, dan driver itu nggak tahu kalau penumpang ini itu pemakai. Pas ada razia, atau misalkan si penumpang tadi itu adalah DPO, DPO bukan pemakai lagi tapi pengedar, drivernya bisa jadi kena, bos. Benar nggak? Ayo coba dipikir. Drivernya bisa jadi kena, bos, dieret-eret ke sana kemari. Terus benarnya driver taksi online itu di mana? Kita tarifnya ini sudah rendah, Pak petugas hukum. Rendah kita ini. Bapak tahu lah. Bapak pasti ngerti tarif kita berapa. Terus kalau kita nggak diakali antar jemput offline, caranya seperti itu ya. Terus gimana caranya kita bisa tetap makan gitu loh? Bener nggak sih? Tolong dipikirkan baik-baik, dan ayo terus kawal kasus ini. Bagi kamu yang ada di Batam, ayo kawal kasus driver online ini, Abdul Hakim ini. Ya gimana ya, kalau bisa dibebaskan lah. Dan kalau nanti bebas, tolong jangan diulangi lagi. Tapi ya serba salah gitu loh. Saya ulangi lagi, serba salah. Kita nganterin orang ini, oh, mohon maaf, dari berbagai macam profesi. Dari mulai seorang ustadzah sampai seorang pelacur PSK online. Kenapa kita bisa tahu ya? Kadang kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Masa iya kita turunin yang profesi yang negatif itu di tengah jalan? Bapak Ibu, Mbak berhubung PSK online, saya turunin di sini ya. Ya nggak mungkin gitu loh kan. Kita ini menganterin berbagai macam latar belakang, mulai dari penjahat sampai pejabat. Ya nggak sih? Bener nggak? Tolong dipikirkan baik-baik. Dan saya berharap kasus ini diselesaikan dengan win-win solution. Jadi ya apa ya? Atau perlu nih mobil kita tulisin di belakangnya ini, kita hanya mengantar orang baik, bukan orang ilegal, bukan PMI ilegal, pengedar narkoba dan sebagainya. Kan nggak mungkin, bos. Benar nggak sih? Coba dipikirkan baik-baik ya. Oke, sekian aja dari kami Serba Bagus. Semoga video ini juga bagus. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys, and bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.